Setuju? Wah, Bapak kalau Ibu sudah bilang sesuatu nggak mungkin untuk di. Masya Allah. Ya salahnya satu. Itu di rumah mungkin Pak. Ya, begitulah ya. Baik. Nah, coba kita hitung dulu deh kalau begitu. Bulan pertama dalam kalender Qamariyah Hijriah itu apa? Muharram. Yang kedua Safar. Terus Rabiul Awal. Nah, kita singkat aja ya. Yang keempat Rabiul Akhir, ada juga Rabiul Tsani katanya. Oke. Terus kelima Jumadil Awal, atau kalau ingin lebih fasih secara bahasa sebetulnya Jumada Al-Ula. Ya, Jumada Al-Ula. Gitu. Kemudian yang keenam Jumada Ats-Tsaniyah. Karena sama-sama muannas. Jumada muannas, Ats-Tsaniyah juga muannas. Kalau Jumada Ats-Tsani itu muannas sama mudzakkar. Kemudian yang ketujuh apa Pak? Rajab. Masya Allah. Oke, selanjutnya Sya'ban. Terus Ramadan. Ini tadi RJRM Ramadan. Terus Syawal. Terus Hafid Rayakun. Oke, Hafid Rayakun, betul itu. Siapa paham Hafid Rayakun? Semua hafal paham. Ya, Zul Qa'dah, Zul Hijjah. Oke. Kita sekarang berada di mana berarti? Oke. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Aku mengistimewakan beberapa waktu. Aku menciptakan 12 bulan, 12 waktu dalam satu tahun. Tapi di antara 12 itu ada bulan-bulan haram. Apa itu? Bulan haram. Apa itu? Ada 4. Ini tebak-tebakan atau apa ya? Kalau tebak-tebakan lain lagi nanti. Ada 4. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram, terus Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Betul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu 12 bulan dalam satu tahun, tapi Allah memilih ada 4 bulan haram namanya, Syahrul Hurum. Bulan haram, Syahrul Hurum. Kenapa dibilang haram? Maksudnya adalah mulia. Kemudian di ayat tersebut dibilang fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri pada bulan-bulan itu. Nah, yang kedua, dilarang berbuat zalim kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Itu dia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu dalam satu tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan mulia di situ. Sekali lagi bulan apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, lalu kemudian selain bulan haram, ada juga bulan mulia juga yang biasa kita peringati atau kita istimewakan. Apa itu? Ramadan. Masya Allah. Itu kita bedain ininya, bedain bentuknya karena tidak sama dengan bulan
Coba kita lihat dari 12 itu, kalau misalnya kita potong di 6, ternyata kebanyakan bulan haram, bahkan ditambah dengan bulan mulia Ramadan, itu ada di setengah awal, di setengah akhir. Setengah akhir, karena di setengah akhir ada 4, kemudian di awal ada 1. Nah, ini seharusnya memberikan kita pancingan untuk kita berpikir, apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setengah tahun terakhir dipenuhi dengan bulan-bulan mulia. Nah, ini seharusnya menjadikan kita berpikir, karena kita perlu untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia yang mempunyai akal. Fungsinya akal buat apa? Buat berpikir. Sebaik-baiknya berpikir, memikirkan apa? Memikirkan alam raya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kekuasaan Allah itu adalah waktu ini semua. Nah, nanti saya akan sampai kesimpulan terakhir ya. Jangan dibocorin sekarang. Kenapa demikian? Itu nanti terakhir. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di sini sekarang. Kita berada di sini sekarang. Kapan kita akan memasuki Dzulhijjah? Kapan? Habis maghrib, masya Allah. Ibu sudah menghitung dan sudah persiapan dengan segala ibadahnya. Mantap, Ibu, betul. Ya, memang kadang-kadang kita terkecoh karena tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 9 itu kan nanti pemerintah akan melihat hilal, sedang isbat, betul, melihat bagaimana nih. Tapi kalau kita berpatokan kepada para haji di Makkah, seperti itu ya. 10 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Jumat, betul? Berarti tanggal 1-nya itu tanggal 28 besok, hari Rabu. Jadi kalau kita urut, berarti kita akan memasuki bulan Dzulhijjah mulai besok dari tanggal 1 nanti sampai 10. Nah, kenapa kita harus menghitung ini? Karena ini ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga ada, semuanya ada. Jadi sumbernya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Di dalam Al-Quran, mungkin Bapak Ibu sudah hafal surah Al-Fajr. Wal Fajr. Terus yang selanjutnya, walayalin ashar. Selanjutnya, wasyaf'i wal watr. Wal fajri walayalin ashar. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Oke. Wal fajar, demi apa? Demi fajar, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Walayalin ashar. Apa ini? Demi 10 malam. Layalin malam, ashar 10. Wasyaf'i yang genap, wal watri witir dan ganjil. Jadi dalam surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Satu dengan waktu fajar, ayat pertama. Ayat kedua bersumpah dengan 10 malam. 10 malam. Bukan 10 M ya. Malam deh kalau gitu supaya enggak gagal fokus. 10 malam. Kemudian yang genap maupun yang ganjil. Nah, ternyata di dalam surat Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam. Lalu yang dimaksud 10 malam itu apa? Nah, kita bertanya ke siapa kalau begini? Kita buka tafsir. Ternyata para mufassir mengatakan yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 hari pertama
bulan Zulhijjah. Nah, ada yang tidak setuju, Bapak Ibu? Nah, ada juga para ulama yang beristihad bahwa 10 malam di sini maksudnya adalah 10 malam Lailatul Qadar. Tapi jumhur mufassirin, jumhur itu kebanyakan ulama yang soleh-soleh, yang mufassir tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr. Selanjutnya dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah seorang manusia beramal dan itu lebih dicintai oleh Allah redaksinya seperti itu. Ahabbu ilallah, amal tidaklah manusia mengerjakan amal soleh dan itu paling dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah ketika mereka melakukan ibadah atau amal soleh pada layalin ashr, pada 10 malam. Ternyata ini dikuatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang beribadah pada 10 malam tertentu. Yang dimaksud adalah 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi redaksinya Allah sangat mencintai, bahkan paling mencintai si hamba kita semua kalau beramal soleh di waktu ini. Bapak Ibu mungkin kadang-kadang kalau bersama pimpinan itu kalau dibilang bahwa lebih disukai, karyawan yang lebih disukai, tim yang lebih dibanggakan, yang lebih diapresiasi, yang lebih paling, yang paling begitu. Mungkin kita punya pemahaman bahwa wah itu yang terbaik berarti ya. Seperti itulah juga. Atau Bapak Ibu punya anak atau punya teman, sahabat. Mungkin anak-anak Bapak Ibu bertanya, Mah, Papa, sahabat ayah, sahabat papa yang paling Papa sukai siapa sih, Pak? Ya, berarti statusnya berbeda dengan sahabat yang lain, loh. Begitu juga di sini. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapapun di antara kita yang beramal soleh di dalam 10 malam ini, 10 hari ini, maka itu lebih dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat ini tadi Bapak Ibu penasaran? Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Wasyaf'i wal watar. Apakah ini maksud dengan yang genap dan yang ganjil? Ini maksudnya di 10 malam. Maksudnya apa? Qiyamul Lail. Baik, ibadahnya mantap, betul Pak. Qiyamul Lailnya maksudnya genap ganjil. Baik. Siap. Yang lain ada lagi Pak? Atau kalau saya kasih tebak-tebakan mau begini beda karena tebak-tebakan. James Bond bawa uang 30.000, dia bawa ke pasar, pengen beli bakso, harga bakso 15.000, berarti kembaliannya berapa? Berapa? 15? Kata ibu 15, kembaliannya berapa Pak? Jadi berapa Bu? 5.000 Pak, kenapa 5.000? 5.000 atau 15? Ya, punya uang 30.000, kemudian dia pergi ke pasar beli bakso ada 15.000, dia kasih uangnya, kembaliannya berapa?
Tuh 5.000 ya. Kenapa 5.000? Karena pasti yang dikasih uangnya berapa sih? 20.000, nggak mungkin 30 yang dikasih kan? Nah, jadi 20 yang dikasih, berarti kembaliannya hanya 5.000 bukan 15. Nah, kalau itu tebak-tebakan. Kalau ini bukan tebak-tebakan. Baik, yang genap dan yang ganjil itu apa? Maksudnya adalah wasyafi yang genap itu adalah tanggal 10-nya, wal watr witir yang dimaksud adalah tanggal 9-nya. Memangnya ada apa di 9 dan 10? 9 ada apa? 9 Zulhijjah? Arafah, hari Arafah, di mana orang-orang yang sedang berhaji berkumpul di Arafah, di Bukit Arafah. Kemudian mereka dari pada zuhur seperti ini, di tengah terik panas yang seperti ini, mereka berdoa dan meminta ampunan kepada Allah sampai maghrib datang. Sholat pun dijamak, ada khutbahnya. Ada sahabat-sahabat kita yang pergi haji tahun ini? Ada. Mungkin dari tetangga rumah dan lain-lain mungkin ada ya. Atau mungkin orang tua, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Nah, 9 hari Arafah, orang-orang yang sedang berhaji jangan dikira berdiam di Arafah ini santai begitu aja. Kok berdiam doang kok Pak? Masa emang berat berdiam doang? Berdiam dari panas seperti ini sampai matahari terbenam. Dan kerjaannya hanya meminta ampunan. Makanya kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apakah pertanyaannya ibadah haji hanya di Arafah doang? Tidak. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada menyembelih, ada lempar jumroh dan lain-lain. Kenapa Rasul bilang al-hajju Arafah, haji itu Arafah? Saking Arafah itu penting, sehingga Rasul sampai bilang al-hajju Arafah. Seolah-olah ibadah haji itu ditentukan oleh tanggal 9 ini. Artinya kalau para hujjaj, orang-orang yang berhaji itu lewat dari tanggal 9, maka itulah tidak sah hajinya. Nah, kemudian yang kedua, lalu apa dengan 10? 10 hari apa Bapak Ibu? Tanggal 10 itu Idul Adha. Masya Allah. Idul Adha. Idul Adha. Jadi yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watri adalah tanggal genap Idul Adha, kemudian wal watr tanggal ganjil Arafah. Tuh. Nah, lalu apakah ada penguat hadis lain tentang hal ini? Ada. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baiknya, bukan di hadis yang ini, di hadis yang lain, sebaik-baiknya manusia ketika dia beramal, ada 2 hari yang mulia, yaitu Yauman Nahri wa Yaumal Qar. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baiknya hari adalah 2 hari ini. Yauman Nahri, apa itu an-nahr? Nahr itu nama lain dari Idul Adha. Kenapa disebut nahr? Nahr itu cara menyembelih unta. Ada nahr, ada zabah. Kalau bapak menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu namanya zabah. Dengan cara digesek, ya, digesekkan sampai semuanya putus. Itu menyembelih kambing, menyembelih sapi. Ya. Tapi kalau menyembelih unta, kenapa dibilang nahar? Karena caranya berbeda. Bisa dilihat di YouTube bagaimana cara menyembelih unta. Tidak dibaringkan kemudian dipegang oleh bapak-bapak kemudian seret, enggak begitu.
Dibiarkan berdiri dengan pisau mungkin hanya sepanjang ini, kemudian ditusukkan ke lehernya, sedikit ditarik, cukup segitu saja, nanti untanya tumbang. Nah, kata Rasul, ini adalah hari terbaik, Yauman Nahri wa Yaumal Qar. Lalu Yaumal Qar apa? Adalah hari tanggal 11 sampai 13, yaitu hari apa kita biasa bilang? Tasyrik. Ya, ternyata Rasul juga dalam hadis yang lain bilang bahwa amalan ibadah yang dilakukan pada Yauman Nahar tanggal 10 Zulhijjah dan Yaumul Qar tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik untuk kita bisa beramal. Jadi kalau ini ditambah 11 13, ini kan tadi 1 sampai 10 nih. Hari-hari yang dimana Rasul mengatakan bahwa ini hari yang paling baik untuk kita isi dengan amalan soleh. Lalu ditambah dengan hadis ini 11 dan 13, berarti semakin memanjang nih kesempatan kita untuk beribadah. Tanggal 1 sampai 13. 1 sampai 13. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Ini yang sering luput dari masyarakat. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan kita iktikaf, kita ngaji, kita di masjid, kita tarawih, itu biasanya masyarakat insya Allah sudah sangat paham ya. Tapi kalau 10 pertama Zulhijjah itu rata-rata miss, rata-rata tidak mengetahui, tidak memahami, lupa dan lain sebagainya. Padahal ternyata banyak ayat Quran, banyak hadis yang menyatakan bahwa ibadah di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 bahkan ditambah 13 itu adalah waktu paling mulia, paling baik untuk dipenuhi dengan amal soleh. Nah, para sahabat bertanya, ketika Rasul bilang seperti itu, ya, bahwa tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari mulia untuk dijadikan amal soleh, para sahabat bertanya, mereka kritis, wahai Rasulullah, apakah kalau kita berjihad, ini kan jihad itu mulia pahalanya ya, apakah sama-sama mulianya atau bahkan lebih mulia daripada ini, atau ini lebih mulia daripada jihad? Apa kata Rasul? Beribadah, beramal soleh di tanggal 1 sampai 10 ini lebih Allah cintai, termasuk dari jihad sekalipun. Kecuali, kata Allah, ada kecualinya, kecuali orang berjihad dengan dirinya membawa harta, kemudian dia meninggal tanpa tersisa sedikit pun. Kalau meninggal sudah meninggal ya, hartanya tanpa tersisa sedikit pun sudah, berarti itu masih tetap lebih baik daripada beramal di sini. Tapi kalau orang itu berjihad lalu kemudian mungkin bisa dia hanya berjihad dirinya saja tanpa dengan hartanya, atau sebaliknya, maka beramal soleh di waktu ini masih lebih baik daripada jihad itu sendiri. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu, ini saya sedang menjelaskan sesuatu yang ini sangat mulia. Ya, Bapak Ibu pernah disampaikan mungkin oleh pimpinannya bahwa siapa di antara kita yang bisa menyetorkan laporan pertanggungjawaban di tanggal sekian-sekian, maka itu lebih bagus daripada di luar tanggal itu, misal contohnya seperti itu. Ya, itu berarti kan diapresiasi lebih oleh pimpinan kita. Ya. Nah, begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai dibandingkan dengan jihad. Kalau jihad membawa diri dan harta itu seperti siapa? Ya, kalau hari ini bagi mereka yang berada di Palestina misalnya, yang berjuang atas nama Islam, memperjuangkan Gaza, Rafah dan lain-lain, luar biasa. Yang setiap hari mereka dibom itu, yang setiap hari ada tangisan anak yang kehilangan bapaknya, tangisan anak kehilangan kakeknya, tangisan anak kehilangan ibunya, itu jihad. Kita yang berada di Karawaci ini ternyata
masih bisa menyaingi pahala jihad mereka ketika kita beramal soleh di waktu ini, mulai besok sampai hari Jumat pekan depan. Betul kan? Betul ya? Kemarin kan insya Allah tanggal 6 ya. Sekarang kita di tanggal 27. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu tertarik tidak? Ini bukan kata saya, tapi ini kata firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 1-3. Kata hadis Rasulullah SAW dikuatkan juga dengan hadis yang ini. Siapapun di antara kita yang beramal pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah. Bukan dicintai saja ya, bukan dicintai saja, sangat, paling. Beda nggak Bapak Ibu antara dicintai dengan sangat atau paling dicintai? Beda. Makanya kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ini yang sering luput, sering lupa masyarakat. Ya, 1-10 ini. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, coba bisa kita bayangkan nih. Kita masuk ke sini. Kita sekarang berada di bulan kenapa? Berada di bulan Dzulqa'dah, atau ada juga para ulama yang bilang Dzulqa'dah katanya. Kemudian Dzulhijjah. Nah, tadi saya tanyakan, kenapa bulan-bulan mulia ditambah dengan bulan Ramadan itu berada di setengah terakhir dalam 1 tahun. Ini bulan pertama, bulan ke-12. Ya, kalau kita potong, ternyata di setengah terakhir dalam 1 tahun itu dipenuhi oleh bulan-bulan mulia. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tuh, lalu kemudian yang pertama Muharram. Tadi saya ajak Bapak Ibu semua untuk berpikir mentadabburi apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyimpan bulan-bulan mulia itu ada di setengah terakhir dalam 1 tahun. Nih tadi 10 hari beribadah dan lain-lain dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah. Wah, luar biasa, menyaingi ibadah jihad. Nah, para ulama mengatakan di antara hikmah kenapa dalam 1 tahun di setengah tahun terakhir itu dipenuhi dengan bulan mulia ditambah dengan bulan Ramadan, itu karena manusia dalam menjalani kehidupan dalam 1 tahun, setengah terakhirnya itu diperuntukkan untuk manusia itu melakukan refleksi, mengevaluasi, bermuhasabah. Boleh ini semua adalah waktu-waktu di mana kita berkarya, kita menjadi manusia produktif. Berkarya, produktif dari waktu ke waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua orang yang beriman ini, mulai di bulan Rajab sampai di bulan Dzulhijjah, kita melakukan refleksi. Bahkan di dalam bulan Ramadan kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Bahkan begitu masuk tahun baru, Happy New Year-nya ini, ya, bulan Muharram masuk ke bulan tahun baru ini masih mulia bulannya. Sehingga kita bisa menjalani bulan-bulan yang biasa saja ini, hanya beberapa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita sebagai manusia di dalam bekerja misalnya, kita ingin menjadi pekerja tim yang kreatif, inovatif, kemudian produktif ya, dengan kreativitas kita, inovasi kita menjadi manusia yang produktif apapun itu bidangnya, pekerjaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita orang-orang yang beriman di setengah tahun terakhirnya itu digunakan untuk semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan, pantas saja kalau dulu agama Islam itu hampir menguasai 2/3 dunia. Agama Islam sudah sampai di Afrika, sudah sampai di Eropa, sudah sampai di Asia.
Bayangkan, sejauh itu daerah-daerah kekuasaan Islam. Sehingga apalagi kalau kita misalnya lebih detail lagi berbicara tentang siapa sih penemu-penemu, para profesor-profesor hebat itu, kita bisa bilang Ibnu Sina yang buku kedokterannya sampai hari ini itu masih dipakai di universitas-universitas favorit di Eropa, di Harvard atau Cambridge sekalipun. Al-Qanun fi Tibb, itu judulnya. Buku beliau masih digunakan menjadi referensi utama di kedokteran di kampus luar negeri. Atau Al-Khwarizmi, penemu Al-Kanol katanya, atau Averroes atau Ibnu Rushd, atau penemu pesawat Ibnu Firnas sebelum Wright bersaudara. Itu ada Ibnu Firnas yang menemukan baling-baling dan lain-lain. Nah, agama Islam sampai bisa menyebar seperti itu karena apa? Karena manusia-manusia hebat ketika mereka produktif dalam setiap tahunnya itu selalu menggunakan konsep atau pemetaan ini, timeline ini. Giliran dia sudah masuk ke setengah tahun terakhir, mulai dia waktunya untuk evaluasi diri. Apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan. Itu yang mereka lakukan. Ditambah bulan mulia Ramadan. Nah, dengan inilah, dengan pemetaan inilah, dengan timeline inilah, sahabat-sahabat Rasulullah, baik itu sahabat besar maupun sahabat kecil, itu semua menjadi mulia dan berhasil menyebarkan Islam sampai pelosok. Mungkin kita mendengar Al-Fatih. Al-Fatih ya, itu penakluk mana? Konstantinopel, yang hari ini Istanbul, Turki. Dulu dikuasai oleh Bizantium. Rasul dalam hadisnya sampai bilang, siapa raja yang mampu menaklukkan Konstantinopel, maka dia sebaik-baiknya raja. Siapa pasukan yang mampu menaklukkan Konstantinopel, maka itu sebaik-baiknya pasukan. Bayangin, Rasul sampai menjamin seperti itu. Manusia-manusia setelahnya berlomba-lomba pengen menjadi raja dan pasukan terbaik. Tapi hanya Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Hari ini menjadi Istanbul, sehingga mungkin Bapak Ibu yang sudah berangkat ke sana paham. Demikian. Bentengnya sampai 3 lapis. Makanya itu menjadi sesuatu yang dijamin oleh Rasul. Siapapun yang berhasil menaklukkan itu, maka dia menjadi raja dan pasukan terbaik. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, saya mengajak Bapak Ibu menyadari ini semua. Kita dalam bekerja, kita berinovasi, kita produktif menghasilkan karya, tapi akan lebih baik ketika kita memiliki timeline ini, sehingga kita semua faham dan menyadari bahwa di waktu-waktu akhir ini ternyata waktu-waktu kita melakukan refleksi. Untuk apa? Untuk kita semakin menyala di tahun mendatang. Semakin on fire. Di sini kan kita on fire nih. Kenapa on fire? Karena di sini kita sudah refleksi habis-habisan. Ya, di bulan 11-12 kalau kita diajak refleksi oleh Rasul, mengevaluasi diri, mengecek kemampuan diri agar kita on fire, menyala abangku. Di mana? Di situ. Nah, gitu. Nah, sehingga saya mengajak kita semua untuk beramal soleh di tanggal 1 sampai 10 atau bahkan sampai 13 Zulhijjah nanti mulai besok. Memang ada ulama-ulama yang mengatakan lebih baik dengan puasa, sehingga ada masyarakat yang puasa dari tanggal 1 sampai 9 penuh. Oke Pak, kayaknya kalau sepenuh itu nggak sanggup, ya apa-apa. Karena memang tidak spesifik Rasul mengatakan hanya ibadah puasa, tidak. Al-amalus sholih, amal soleh apapun yang kita lakukan di tanggal-tanggal ini, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja di antara ibadah-ibadah, ada yang ibadah umum, ada yang khusus. Yang umum itu ya seperti ibadah amal soleh kita, ya termasuk membaca Quran, mengucapkan salam, bersilaturahim, menahan marah, tidak emosional, kemudian membantu teman, kemudian tabassumu fi wajhi akhika shadaqah,
Bahkan cuma senyum saja kepada sahabat kita menjadi sedekah. Ya, ingat, ini paling dicintai oleh Allah. Ini seolah-olah seperti sayembara nih. Siapa di antara kita yang mampu beramal di tanggal 1 sampai 10 ini lebih dicintai dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak lewat, karena insya Allah baru besok kita akan masuk ke tanggal 1 tersebut. Mari kita berlomba-lomba dan saling nasihat-nasihati untuk semakin rajin untuk beribadah. Pertanyaannya, kenapa Pak kok seistimewa itu? Nah, diantaranya karena kalau kita yang tidak bisa berhaji, inilah keistimewaannya. Untuk orang-orang yang berhaji, nah disitulah mereka bisa beramal. Sehingga Dzulhijjah, kenapa Dzulhijjah? Hijjah itu berasal dari haji. Karena bulan ini adalah bulan berhaji. Jelas keutamaan orang yang berhaji itu sangat besar. Kita yang tidak berhaji memiliki keutamaan juga untuk beramal di tanggal-tanggal ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Silahkan sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan. Pakai mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saudaraku sekalian, teman-teman, ada beberapa hal yang Pak Ustadz sampaikan tadi menarik sekali. Yang terakhir tadi mengenai sedekah ya Pak Ustadz. Senyum adalah sedekah gitu ya. Ini ada tambahan, ada pertanyaan nanti Pak Ustadz. Jadi sedekah itu ada seorang guru itu yang menyampaikan bahwa kalau senyum tadi itu sudah sedekah, itu seberapa besar senyum itu pahalanya? Itu pahalanya sebesar seperti Nabi Ibrahim itu berkurban Pak. Kalau senyum aja misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang berpengaruh langsung pada saat kita bersedekah. Ini seorang guru ini juga sampaikan bahwa jadi sedekah itu kan banyak, misalnya Ustaz Mansur itu ya, itu sedekahnya kan dihitung sama dia. Kita bersedekah nanti kita akan mendapatkan kembali dari Allah kira-kira berapa bulan kemudian dan sebagainya seperti itu ya, ditunggu seperti itu. Nah itu sebetulnya kurang tepat. Nah jadi ada yang langsung dirasakan oleh tubuh kita pada saat orang itu bersedekah, kalau disampaikan sama guru ini, itu adalah jantung kita itu akan membaik Pak. Jadi manusia itu usia remaja sampai dengan 17 tahun itu jantungnya itu pada saat yang terbaik. Kemudian di atas itu sampai dengan 35 tahun itu sudah maksimal. Di situ kembali nanti 35 ke atas itu mulai turun gitu. Dengan orang sudah rajin bersedekah itu kalau guru ini bilang itu jantungnya itu akan stabil gitu. Dia akan stabil. Jadi pada waktu kita bersedekah itu memberikan uang kita memberikan harta kita itu berpengaruh langsung kepada jantung gitu. Pada waktu kita baca Al-Quran juga misalnya itu berpengaruh langsung kepada jantung. Nah ini bersedekah itu berpengaruh kepada jantung. Nanti mungkin suatu saat guru ini bilang kalau suatu saat nanti kita bisa bertemu dengan sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan, beliau yang merancang dengan istri Rasulullah, beliau merancang berapa besaran zakat gitu ya, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini kalau nanti kita ketemu itu beliau awet muda Pak. Usianya tuh sudah Utsman bin Affan itu meninggal pada waktu usia berapa tahun, tapi wajahnya itu saya lupa ininya
jantungnya itu baik, itu berpengaruh kepada wajah. Gitu ya. Itu salah satu makanya saudara itu nggak perlu kita nantikan ini bakalan diganti Allah seberapa besar, karena langsung berpengaruh kepada jantung. Salah satunya Pak, kata ulama. Kemudian kalau tadi Pak Ustadz sampaikan juga ada misalnya ada zaman keemasan gitu ya, zaman keemasan Islam itu. Jadi ada di situ Ibnu Sina, ada ahli matematika, ada ahli antropologi, ada ahli kedokteran seperti itu ya, Ibnu Sina. Nah itu penyebaran Islam bisa begitu besar itu karena apa? Tadi kata Pak Ustadz begitu, karena refleksi ini sebetulnya ada yang substansinya Pak. Kenapa Islam? Di Indonesia pun kenapa kita bisa seaman ini sampai dengan saat ini? Apa itu? Kenapa? Karena ada Al-Quran Pak. Karena Al-Quran lah gitu lah yang mengantar semua itu ya. Jadi saya pernah bertanya kepada Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz pasti ingat, Rasulullah itu ada budak rindu. Rasulullah bilang kemudian Ali adalah pintu gerbangnya. Itu maksudnya apa Pak Ustadz bilang itu? Pak Ustadz bilang itu ya mungkin masih suatu kiasan gitu. Tapi sebetulnya tidak Pak, ini sudah dibuktikan sama Ibnu Sina, kemudian ilmu yang lainnya itu sebetulnya itulah isinya Al-Quran juga. Jadi Al-Quran itu begitu luas. Nah, Al-Qurannya Pak yang membuat Islam itu jaya pada waktu itu. Tapi setelah itu tuh terus turun seperti itu. Padahal Al-Quran masih ada. Pemahamannya Pak. Padahal Al-Qurannya masih ada. Iya, Al-Qurannya masih ada begitu ya. Jadi kalau pada waktu itu digalinya kalau sekarang itu pada waktu puasa itu di 10 hari terakhir namanya apa itu Pak? Lailatul Qadar. Bukan apa? Quran. Nuzulul Quran. Enggak, kita berhikmatnya itu namanya iktikaf. Nah, iktikaf. Beliau itu iktikafnya baik sekali seperti itu sehingga Al-Quran itu bisa menghantarkan penemuan ilmu-ilmu itu. Jadi intinya itu adalah Al-Quran, substansinya itu Al-Quran. Gitu ya. Nah kemudian saya terakhir itu pertanyaannya langsung pertanyaan. Ini cuma tambahan aja. Hari tasrif ini istimewanya apa? Apa Pak? Hari tasrif. Tasrif 11, 12 tasrik ya, tasrif. Oke. Istimewanya apa? Begitu aja. Oh, pertanyaan ini. Istimewa itu kan hari di mana kita boleh makan minum secara bebas. Oke. Istimewanya makan minum secara bebas ini apa? Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak. Ada 3 hal. Yang pertama senyum sedekah ya. Pertanyaan pertama dan kedua itu sedekah. Dari mulai senyum itu sedekah sampai beliau tadi mengingatkan kita terhadap kesalehan Utsman bin Affan. Utsman itu pernah Rasul dan para sahabat pengen perang ke perang Tabuk, nggak punya senjata, nggak punya kendaraan. Lalu kemudian Rasul berkhutbah, siapa di antara kalian yang mampu memberikan bantuan untuk berperang ke perang Tabuk? Utsman tanpa pikir panjang langsung bergerak, langsung bilang 300 unta beserta pelananya aku sedekahkan kepada kau ya Rasulullah. Coba dihitung 300 unta beserta pelana dan senjatanya berapa rupiah itu? Kemudian ada satu sumur namanya sumur Rumah. Ketika musim panas, kaum muslimin tidak punya sumber mata air, sedangkan sumur Rumah dikuasai oleh orang Yahudi. Kaum muslimin bingung bagaimana ini. Sampai-sampai Rasul berkhutbah lagi, siapa di antara kalian yang mampu membeli sumur Rumah, maka surga balasannya. Akhirnya tanpa pikir panjang Utsman langsung berpikir dan membeli. Wahai Yahudi, aku beli sumurmu. Yahudi pintar bisnis. Dia bilang kalau begitu setengah-setengah lah, setengah boleh aku jual, setengah lagi tidak. Sehingga dia masih bisa berbisnis. Ternyata kaum muslimin lebih pintar. Mereka mengambil air di hari di mana hari Utsman membeli. Sehingga orang Yahudi bilang ya udah aku jual semuanya. Sampai hari ini sumur itu mengalir. Sehingga kalau kita mau bandingkan kesalehan kita dalam bersedekah dengan Utsman bin Affan, ya tentu
Wallahu a'lam bishawab, mungkin tidak bisa. Tapi sedekah itu mungkin hanya bisa dilakukan kalau orang kaya, kalau begitu. Lalu orang yang tidak punya harta, dengan apa bisa bersedekah? Ya, di antara pesan-pesan Rasulullah SAW dengan tersenyum, dengan membantu, dengan bersilaturahim, dengan membantu kesulitan orang-orang, bukan hanya dengan uang, itu bisa dilakukan. Nah, itu kemudian jadi insya Allah kita semua sepakat dengan hal itu, termasuk dengan Al-Quran. Kita semua sepakat dengan hal itu. Tetapi di antara hal-hal yang dilakukan oleh para ulama dahulu, itu mereka hubbun al-akhirah wa karahiyatud dunya. Mereka mencintai akhirat daripada dunia. Sehingga Abu Bakar pernah bilang, para sahabat pernah bilang, jadikan dunia itu di dalam genggamanmu, bukan di dalam hatimu. Kalau dalam hati, menjalani kehidupan dari bulan pertama sampai bulan 12, fokusnya mungkin dunia. Tapi kalau dalam genggaman, ya sebatas genggaman, tapi yang diingat adalah Allah semuanya, atau Al-Quran. Nah, lalu kemudian hari tasyrik, kenapa mulia? Kenapa ini ditambah jaminannya oleh Rasul, wa yaumal qar, adalah hari mulia? Karena disitulah manusia memiliki waktu, kita sebagai orang beriman memiliki waktu untuk berkurban. Nah, ini panjang lagi sebetulnya bahasanya. Lalu kenapa kurban menjadi mulia? Nah, itu maksudnya ke situ. Nah, mungkin tidak bisa hari ini karena sudah menit kesekian. Tapi kenapa tasyrik itu mulia? Karena di sana kita bisa berkurban. Lalu pertanyaannya, kenapa kurban menjadi mulia di hari tersebut? Nah, ini panjang. Kalau kita meneladani bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anaknya, lalu kemudian dengan itulah dia justru diganti dengan kemuliaan lain. Nabi Yakub mengorbankan Yusuf. Setiap hari dia menangis, tapi setelah dia ikhlas, ternyata setelah itu dia dipertemukan kembali dengan Yusuf. Berarti sebetulnya kuncinya dalam kehidupan ini, kalau kita bisa berkurban, mengorbankan apapun yang kita suka, ternyata Allah akan mengganti pengorbanan kita dengan balasan yang tidak akan pernah bisa terganti dan terbayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Boleh nanti setelah ini kalau ingin ada yang susah lagi silakan. Untuk yang lain bisa beristirahat dan melanjutkan aktivitas. Mungkin itu dari rahimakumullah. Saya kembali mengajak, yuk mari kita beramal di tanggal ini. Ini tanggal cantik ini. Tanggal cantik, mari kita beramal, mari kita saling nasihati. Sudahkah kita baca Al-Quran, bersolawat, bersedekah dan lain-lain di hari-hari mulia seperti ini? Karena amal soleh akan sangat dicintai dan lebih dicintai oleh Allah di tanggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.